buang air kecil, saudara, jangan berdiri. Perhatikan cara jongkoknya. Cara jongkoknya, perhatikan. Sengaja ini saya tarik biar kelihatan kakinya. Perhatikan cara jongkoknya. Jadi ini kiri, ini kaki. Jadi kita punya paha, ini pantat kita, ini diri di atas kaki kiri. Ini tegakkan. Begini cara buang air kecil. Seperti ini. Nah, karena kalau Anda lakukan seperti ini, insya Allah buang air kecilnya tiris. Kita jauh dari penyakit silisil bol. Nah, penyakit yang kencing gak habis-habis. Sebab kalau Anda tidak tiris, ya perasaan kalau kita jongkok aja biasa, kencing, selesai. Saudara, nah begitu selesai, kita ambil wudhu dan lain sebagainya. Tanpa terasa, kadang-kadang air kencing masih keluar. Ngetesnya gampang. Cara ngetesnya, Anda kencing jongkok biasa. Nah, setelah jongkok biasa selesai, Anda cebok, istinja, Anda keringkan, Anda taruh kapas. Tes saja atau taruh tisu. Nah, taruh tisu, Anda pakai celana dalam, taruh tisu, tutup aja sama tisu. Habis itu Anda wudhu, apa segala macam, Anda mau sholat, buka lagi. Lihat tisunya, ada tetesan air keluar lagi. Itu kalau kita mau ngetes, bener gak ini keluar lagi? Jadi kalau orang yang buang air kecilnya tidak tiris, akan keluar lagi. Nah maka itu supaya tidak keluar lagi, perhatikan, ini seperti ini akan tiris. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini buang air kecil, kita bungkukan sedikit. Kita bungkukan sedikit. Nah boleh sekali-sekali kalau masih berasa ada, kita tukar posisi. Nah, sekarang kita di kanan, kiri yang tegak. Tapi ini bukan posisi utama, bukan. Posisi utama yang tadi. Posisi utama yang tadi. Ini cuman untuk menggoyang kita punya kantung kencing. Supaya kantung kencing kita ini kegoyang. Digoyang begini, balik lagi. Tapi ini yang utama. Ini kalau begini kita kencing, insya Allah tiris. Tidak akan tersisa lagi. Kira-kira jelas tidak? Ditambah lagi dengan jari kita tekan bagian bawah sebelum bagian dubur di bawah ada, kalau kita tekan keluar lagi itu. Keluar lagi itu cairan. Tekan sedikit. Yang ketiga, istibra. Apa istibra? Dehem. Dehemnya bukan dehem dengan tenggorokan. Bukan dehem dengan suara dada. Dehem dengan perut. Perut. Jangan pakai dada. Enggak. Coba lihat, ada bedanya enggak dengan dada sama dengan perut? Beda. Coba pakai perut. Gimana dehem? Perut kita tekan. 3-4 kali. Nah, itu klepnya terbuka. Kita dehem, klepnya terbuka, dia akan tiris air kencingnya. Kira-kira jelas? Habis itu baru kita istinja. Jadi Islam ini indah. Sampai cara kencing diajarin. Dalam Islam ya ikhwan. Dan ternyata para dokter ngakui. Para dokter itu mengakui ternyata betul. Memang posisi itu membuat bukan hanya kantung kencing. Membuat ginjal kita di posisi yang benar untuk membuang daripada air seninya. Jadi posisi ginjal nih, saudara, memang seperti ini. Dia jadi seimbang posisinya kalau begini. Ginjal kanan, ginjal kiri. Saudara, memang posisinya begini. Jadi untuk ginjalnya sehat, kantung kencingnya sehat, dan insya Allah tidak menetes lagi. Apabila wudhunya tidak beres, maka secara otomatis sholatnya tidak beres. Wudhunya akan ditentukan dari toharohnya. Kalau toharohnya tidak beres, maka wudhunya akan tidak beres dan sholatnya juga akan tidak beres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau menyampaikan supaya berhati-hati di dalam buang air kecil. Kenapa? Karena azab kubur yang paling banyak itu adalah al-lisan dan buang air kecil. Bagaimana cara kita untuk supaya kencing itu benar? Supaya kencing itu tuntas.
supaya kencing itu bersih daripada hadas. Kalau seseorang yang kencing berdiri, bisa saya pastikan dan saya sudah uji coba, ternyata masih ada sisa. Di saat seseorang buang air kecil dia berdiri, maka posisi klep seperti ini. Panjang, ngapunten, di dalam masjid, tapi karena ini kedokteran harus saya sampaikan. Untuk perempuan kantong kencing, terus kemudian ada namanya uretra, saluran yang keluar, itu panjangnya 1 sampai 3 cm untuk yang perempuan. Jadi sangat pendek. Tetapi kalau untuk yang laki antara 5 sampai 7 cm. Nah, dari 5 sampai 7 cm itu klepnya ada di pangkal. Jadi bukan di ujung. Bukan di ujung daripada burung atau penis tadi, yang ini tadi bukan di ujung. Tetapi di pangkal. Jadi di kantong kencing, di pangkalnya itu inilah tempat klep. Pernahkah kita bertafakur tentang kelep? Siapa yang membuka dan menutupnya? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara kita. Bagaimana cara toharoh yang benar? Cara toharoh pertama, cara kencing yang benar adalah hendaklah jongkok. Yang pertama adalah seseorang kencing jongkok itu, saya ngadep ke sana, ini posisi kaki belakang. Jadi maaf, bukan begini. Bukan kaki ini rata, tidak, bukan begini. Ini. Tapi adalah dengan cara, ini saya tunjukkan ke belakang, dengan cara kaki kiri di belakang, gini, kemudian ini, apa bahasa Indonesianya apa ini? Diletakkan di sini. Nanti saya ngadep ke sana, yang ini. Ini jadi seperti ini. Monggo, kalau ada yang langsung praktek nggak apa-apa, karena belum tentu bisa. Ini. Terus kemudian saya ngadep ke sana. Kaki kanan berada di depan. Celak, ini tadi di belakang. Ini. Begini. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ini tidak boleh duduk gini. Jangan begini. Ini najis semua. Jadi ini, monggo. Latihan Pak. Belum tentu bisa. Nanti ini berhubungan dengan toharo. Kalau kencingnya tidak beres, wudhunya pasti tidak beres. Kalau wudhunya tidak beres, sholatnya tidak beres. Nah, ini. Terus kemudian yang kedua, kalau posisi seperti ini, maaf, seperti ini, maka kelep tadi posisinya seperti ini. Dia juntit begini. Sehingga setelah ini habis, dari kantong kencing habis, maka dia masih ada sisa di sini. Masih ada sisa di sini, di saat nanti saya praktekkan. Kencing berdiri. Saya coba. Terus kemudian saya coba sampai habis. Habis sudah saya lihat habis betul. Kemudian saya ambil tisu. Saya letakkan di sini. Saya ingin coba, saya letakkan. Kemudian di saat saya rukuk, saya coba di kamar mandi, saya rukuk. Ternyata ini dapat tekanan basah tisu. Basah. Bagaimana kita sholat, tapi nggak terasa. Kenapa? Karena dia sudah lewat dari klep. Bagaimana cara benar yang benar? Jadi satu tadi jongkok. Kemudian yang kedua, posisi pundak. Ini pundak kita. Ini bukan lurus. Kalau lurus dia masih segini, maka dijatuhkan. Ini dijatuhkan. Nah, di saat dijatuhkan itu, maka posisi kelep tadi yang seperti ini, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun, seret, akan ngadep ke bawah. Sehingga dia akan keluar habis. Seret, akan habis. Ini. Yang kedua adalah seperti ini. Ini enak banget. Setelah selesai habis kencing, terus kemudian kadang-kadang masih tersisa. Itu boleh digoyang. Tidak perlu berdiri, boleh digoyang. Enak digoyang. Karena posisi seperti ini tadi, apabila kita goyang, dia berubah, dia akan keluar lagi. Jadi cukup ini saja.
celek, plek, langsung dia keluar. 2-3 kali gak apa-apa. Insya Allah dia akan habis. Nah, setelah selesai seperti ini, yang kedua adalah hendaklah berdehem. Hendaklah berdehem. Ini yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdehem. Bagaimana cara berdehem yang benar? Gimana cara berdehem yang benar? Adalah dengan cara tarik nafas. Di saat ini tarik nafas, di saat seseorang tarik nafas, ini paru-paru mengembang, set, kemudian ini ada batas antara rongga dada sama rongga perut, ini ada namanya diafragma. Diafragma itu pembatas. Di saat seseorang narik nafas, itu seperti mangkok atau piring atau cakram, di mana dia akan lurus. Jadi diafragma di saat kita narik nafas, naik ini, lurus. Terus kemudian di saat kita hentakkan, dia akan ces begini. Di saat begini dia akan menekan rongga perut, kemudian dia akan menekan daripada kantong kencing, sehingga yang ditekan adalah bus, dia akan keluar. Yang ketiga adalah dengan cara diurut. Bagaimana caranya? Bukan dilingkarkan. Jadi bukan dilingkarkan seperti ini, melingkar, bukan. Tetapi adalah jam 12, jam 6. Jam 12 itu adalah jempol untuk sebagai penahan, penopang. Kemudian yang jari kelingking. Jari apa ini? Kelingking ya, bahasa Indonesia kelingking ya. Jari kelingking ini adalah untuk ditarik ke depan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dilakukan seperti itu. Saya ambil satu kesimpulan. Yang pertama, kalau kencing berdiri sudah saya uji coba, sudah saya lakukan, ternyata tidak mungkin kencing berdiri begini. Itu satu, pasti begini. Ya, atau malah begini, maka semakin juntit daripada kelepnya tadi pasti ke atas. Yang kedua, sudah saya coba dengan cara kencing berdiri itu, kemudian dilakukan dengan waktu kita ruku, kita sholat, itu saya coba untuk di kamar mandi ruku, ternyata dia keluar dan saya sudah coba dengan tisu. Jadi bapak-bapak nanti celana dalamnya akan basah, ya toh, tapi nggak kelihatan karena daya serapnya cukup ini, itu kalau kencing berdiri itu akan keluar, tetapi tidak terasa. Kenapa? Karena sudah melalui klep.